Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau berubah kepada Dia, Allah yang hidup, Allah yang sungguh-sungguh layak disembah. Kita buka hati kita pada hari ini, kita mau berdoa kepada Tuhan. Menuju
kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, amat baik atas hidup kami. Kuduskan dan kuasai kami, berkati kami pada pagi hari ini, dan terimalah setiap pujian, penyembahan, pengagungan yang kami naikkan kepadamu pada pagi hari ini. Engkau disenangkan, engkau terberkati oleh pujian penyembahan kami. Bertaktalah Tuhan atas setiap pujian penyembahan kami, sehingga berbau harum di hadapan Tuhan. Sebentar kami hendak mendengar dan belajar kebenaran firman Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami. Jadikan kami seorang murid. Berikan kepada kami telinga seorang murid, hati seorang murid, agar kami boleh mendengar firman Tuhan dan kami boleh mempraktekkan di dalam setiap kehidupan kami, agar kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, agar nama Tuhan yang dipuji dipermuliakan. Kuduskan hamba-Mu, layakkan hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh berkata-kata seizin dan sekehendak Tuhan di dalam lidah dan mulut kami. Diberkati kami semuanya di dalam nama Yesus. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang sudah siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita katakan bersama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Matius 7 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan Bajunya. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Pagi ini saya mengambil tema membangun kehidupan. Kita melanjutkan firman Tuhan yang kemarin. Sebab itulah sesungguhnya kenapa hari ini kita ada di tempat ini. Kita ada di dalam rumah Tuhan. Itulah sesungguhnya kenapa kita berjemaat, dan itulah sebabnya gereja ini berdiri. Bukan untuk mencari popularitas, bukan untuk menjadi yang paling besar, tapi untuk membangun kehidupan. Karena Kristus datang, karena Dia ingin menebus kehidupan kita dan membangun kehidupan kita. Jadi hidupi kehidupan saudara dengan desainnya Allah. Waktu saya masih muda dulu, seringkali karena tidak ada yang mengajar, tidak ada yang kasih tahu, jadi saya berpikir kalau saya ditanya orang mau ngapain dalam hidup ini, saya bilang nggak tahu. Itu jawaban saya, Bapak Ibu Saudara. Karena saya nggak tahu, nggak ada yang ngajar saya. Karena saya pikir mau apa lagi? Kemana aliran ini membawa saya, kesitulah saya pergi. Tapi kemudian ketika saya telah mengerti Tuhan, saya telah mengerti Kristus, saya telah percaya kepada Tuhan, dan ketika saya telah mengerti firman Tuhan, dan saya mulai belajar firman Tuhan, saya mengerti bahwa hidup is not about the going flow. Ya. Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Betul? Tuhan punya rencana di dalam kehidupan kita. Tuhan punya rencana di dalam kehidupan kita. Kita bukan kebetulan kita ini diciptakan, Bapak Ibu Saudara. Bukan kebetulan kita diciptakan unik, satu dengan yang lain berbeda. Kita diciptakan dengan tujuan, dan kesitulah kita harus jalani kehidupan kita. Jangan hidupi kehidupan dengan asal-asalan, yang penting mengalir, sehingga saudara terhanyut oleh aliran itu. Jangan marah ketika saudara menemukan diri saudara berdiri di tempat atau stuck. Minggu kemarin saya sudah sampaikan. Tapi kalau saudara menghidupi hidup ini dengan desain,
dan saudara benar-benar tahu apa yang saudara mau, dan saudara bekerja ke arah sana, maka saudara akan dapatkan dengan apa yang saudara desain. Itulah kita. Kita di sini untuk membangun kehidupan. Bisa katakan tidak kebetulan saudara ada di tempat ini. Tidak kebetulan saudara berjemaat, bergereja di tempat ini. Tidak kebetulan saudara belajar bertumbuh di tempat ini. Karena kita memiliki tujuan yang sama. Kita di sini untuk membangun kehidupan. Amin. Membangun kehidupan sama sekali tidak mudah. Sekali lagi saya akan ulangi, membangun kehidupan sama sekali tidak mudah. Membangun jauh lebih sukar daripada menghancurkan. Sekali lagi saya ulangi, membangun jauh lebih sukar daripada menghancurkan. Kalau kita lihat seringkali orang menghancurkan sebuah bangunan, demonstrasi, marah-marah, ya, hancurkan pagar, melempari rumah atau kantor orang lain dan membakar dan lain sebagainya, tidak perlu pengetahuan. Untuk membakar, merusak, menghancurkan tidak perlu pengetahuan yang tinggi. Untuk menghancurkan sesuatu tidak perlu pengetahuan yang intelektualnya wow, yang hebat. Tidak perlu pengetahuan yang tinggi untuk merusak. Tidak perlu pengetahuan yang tinggi untuk menghancurkan. Tapi untuk membangun, saudara perlu pengetahuan yang tinggi. Untuk membangun tidak bisa sembarangan. Untuk membangun, saudara perlu kecakapan tertentu. Dan jauh lebih sulit membangun daripada merusak atau menghancurkan. Kita di sini adalah untuk membangun kehidupan. Itu sebabnya Yesus katakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena membangun seringkali menyesakkan, Bapak Ibu Saudara. Membangun sama sekali tidak mudah. Tapi Yesus bilang, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Artinya, hal yang merusak, hal yang membinasakan, hal yang menghancurkan, itu luas, lebar, gampang, sangat mudah, tidak perlu pengetahuan yang tinggi, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kehidupan. Membangun kehidupan itu susah. Membangun kehidupan itu sempit, menyesakkan. Membangun itu memerlukan biaya yang sangat besar, waktu yang sangat banyak, dan dikatakan sedikit orang yang mendapatinya. Saya nggak tahu saudara kesini mau ngapain. Apakah saudara hanya sekedar mau mendengarkan khotbah, atau saudara hanya sekedar datang ke gereja sebagai rutinitas saja daripada di rumah tidak kerjain apa-apa? Atau saudara datang ke sini untuk membangun kehidupan saudara sendiri? Saudara yang bisa menjawabnya. GSD Ambassador dibangun dengan statement ini. Perhatikan baik-baik. Ini baru saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Ini di dalam visi yang Tuhan berikan kepada saya, dan hari ini baru saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. GSDA Ambassador dibangun dengan statement ini. Bukan yang ini. Bukan yang ini.
Saya sampaikan saja. Kita ada di sini. Kita ada di sini untuk memakai pelayanan, untuk memanfaatkan pelayanan, untuk membangun kehidupan manusia, dan bukan memanfaatkan manusia untuk membangun pelayanan. Sekali lagi, di dalam visi Tuhan, kenapa GSCA Ambassador ini berdiri, dibangun dengan statement kita ada di sini untuk memakai pelayanan, untuk memanfaatkan pelayanan, untuk membangun kehidupan manusia, dan bukan memanfaatkan manusia untuk membangun pelayanan. Tentang Tuhan dan tentang umatnya, tentunya Bapak Ibu Saudara. Kita di sini, saya dan saudara, untuk membangun kehidupan, bukan untuk menghancurkan kehidupan. Saudara, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menghancurkan begitu mudah, saya katakan. Banyak orang bahkan kata-kata ini melalui mulut ini, kalau saudara nggak punya yang lain, at least saudara punya kata-kata. Untuk memakai kata-kata saudara untuk membangun kehidupan orang, jauh lebih suka daripada memakai kata-kata saudara untuk menghancurkan kehidupan. Betul atau tidak? Lebih mudah memakai kata-kata kita untuk menghancurkan kehidupan daripada memakai kata-kata kita untuk membangun kehidupan. Betul atau tidak? Untuk mengkritik gak usah belajar. Untuk menunjuk kelemahan orang lain gak usah belajar. Untuk menghancurkan orang lain gak usah tinggi-tinggi sekolahnya. Untuk merendahkan orang lain gak perlu tingkat sarjana, gak perlu diajarin. Kita semuanya yang ada di tempat ini semuanya jago. Kita semua bisa, tapi untuk menaikkan kehidupan orang, untuk membangun kehidupan orang, kita perlu untuk belajar. Jadi jauh lebih sulit, tetapi saya mau kita semua di tahun ini, di sisa tahun ini, memilih jalan yang sempit, memilih jalan yang sesak itu, karena jalan itulah yang menunjuk kepada kehidupan. Tidak banyak orang yang menemuinya, tetapi saya yakin ada banyak orang di sini yang mengambil keputusan untuk membangun kehidupan mereka, dan bukan sekedar untuk numpang lewat saja di dunia ini. Nah, bukan sekedar membangun kehidupan, tapi membangunnya sedemikian rupa sesuai dengan apa Tuhan menciptakan kita. Membangun kehidupan seperti apa yang Tuhan mau, bukan seperti apa yang kita mau. Karena di sanalah kalau kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan untuk apa kita diciptakan, maka di sanalah kita akan menemukan kepuasan. Maka di sanalah kita akan menemukan kepuasan. Sekali lagi saya tekankan, di sanalah kita akan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kalau kita bisa menemukan dan membangun kehidupan
hati dan kompetisi dengan orang lain. Karena saudara tahu, saudara sedang menjalani kehidupan saudara seperti yang Tuhan mau. Dan orang di sebelah saudara, atau tetangga saudara, atau temanmu sedang menghidupi kehidupan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dia hidupi dengan demikian. Saudara nggak perlu iri hati. Saudara nggak perlu cemburu dengan apa yang terjadi pada dia, pada teman kita, pada sahabat kita. Karena dia bukan saudara dan saudara bukan dia. Bisa menangkap? Bisa menangkap? Kita sudah belajar minggu-minggu yang lalu. Di minggu pertama kita belajar menjadi dewasa. Di minggu yang kedua kita belajar naik lebih tinggi lagi. Ya, saya ulangi pernyataan ini dan saya mau ulangi lagi supaya saudara mengerti sungguh-sungguh bahwa kehidupan yang pertama, kedewasaan adalah tujuan hidup, bukan kesempurnaan. Itu saudara sudah catat dan lihat di YouTube-nya. Bahwa tidak diperlukan orang yang sempurna untuk menjadi seorang pemimpin. Tapi betul, untuk menjadi seorang pemimpin diperlukan orang yang dewasa. Bisa menangkap? Ya. Orang yang mau untuk bertanggung jawab, bukan orang yang sempurna. Jadi tidak ditunggu keadaan untuk orang jadi sempurna terlebih dahulu. Tetapi yang kita tunggu adalah orang yang mau untuk bertanggung jawab. Kemudian kita harus tahu yang kedua, kita dipanggil bukan untuk menjadi orang baik, tetapi untuk menjadi orang benar. Karena orang baik belum tentu benar. Orang benar pasti orang baik. Kita tidak dipanggil untuk menjadi orang baik. Kita dipanggil untuk menjadi orang benar. Dan kemudian saudara harus mengerti yang ketiga, jangan berhenti di keberhasilan, tetapi usahakanlah untuk menghasilkan buah dalam kehidupan setiap pribadi saudara. Jadi berkat buat orang lain, jangan berhenti. Jangan berhenti sampai berhasil Bapak Ibu Saudara. Tapi teruskan jadi berkat bagi orang lain. Itulah hidup dalam kelimpahan yang dimaksudkan oleh Tuhan. Dalam membangun kehidupan, baik itu kehidupan pribadi, baik itu kehidupan pernikahan, baik itu kehidupan keluarga, baik itu karir, baik itu pekerjaan, baik kehidupan pelayanan sekalipun, tujuannya adalah untuk saudara bisa nikmati. Kemudian saudara bisa menjadi berkat buat orang lain. Itulah kelimpahan yang sesungguhnya yang dimaksud oleh firman Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Dalam membangun sebuah kehidupan, baik itu kehidupan pribadi, kehidupan berumah tangga, pernikahan, karir, pekerjaan, atau pelayanan, tujuannya adalah membangunnya sedemikian rupa sampai saudara sendiri menikmati apa yang saudara bangun. Sedemikian rupa sehingga saudara mau membagikannya kepada orang lain, menjadi berkat buat orang lain. Sebab saudara perlu untuk menikmati terlebih dahulu dari hasil jerih lelah saudara sebelum saudara bagikan itu untuk orang lain. Saya akan memberikan sebuah ilustrasi. Ambil saja di momen Natal. Ini ilustrasi, jangan salah tafsir, jangan gagal paham. Saya ambil saja momen Natal.
Biasanya bulan Desember banyak sekali orang kasih kue, ya, kirim kue dan lain sebagainya. Saudara, kalau sungguh-sungguh mau jadi berkat, yang benar adalah seperti ini. Saudara terima kue, terus saudara bilang, wah, kue ini sangat enak sekali. Kue ini sangat luar biasa sekali. Saudara nikmati kue yang enak ini. Saking enaknya, ya, saking enaknya, saudara mau orang-orang, teman-teman saudara juga menikmati apa yang saudara nikmati. Dan dengan demikian, saudara bagi-bagi sama mereka. Itu yang saya maksud di dalam ilustrasi ini. Kayak gitu yang saya maksud. Bukan sebaliknya. Ketika saudara terima kue, terus kue itu tidak enak, saudara coba bagikan kepada keluarga kita, seumpama bagi. Terus saudara-saudara makan, tidak enak kok dibagi-bagi. Berarti saudara belum bisa menjadi berkat. Saudara belum mengerti arti membangun kehidupan. Yang terbaik itulah yang harus kita berikan. Amin. Yang terbaik itulah yang harus kita berikan. Bukan yang jelek, bukan yang tidak enak, tetapi yang sangat-sangat baik dan enak. Itulah yang harus kita berikan. Itulah yang harus kita bagikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan itu bukan yang disebut generous. Ya, memberikan sesuatu yang tidak baik itu bukan generous, Bapak Ibu Saudara. Generous bukan itu. Bukan membagi-bagi yang tidak enak. Bukan membagi-bagi yang saudara nggak suka. Bukan membagi yang saudara tidak bisa nikmati. Tetapi generous adalah membagi apa yang saudara nikmati terlebih dahulu, sehingga saudara nggak bisa makan sendiri, saudara nggak bisa nikmati sendiri. Teman-teman saya harus saya bagi. Itu yang saya maksud, Bapak Ibu Saudara. Mengerti dengan ilustrasi ini? Membangun suatu kehidupan yang seperti itu yang Tuhan inginkan. Karena banyak orang yang pengen sekali, ya, yang masih jomblo, minta maaf yang masih jomblo, kepingin punya pasangan. Tujuannya supaya ingin menikah, berdoa sama Tuhan, kemudian dapat pasangan, kemudian menikah. Tetapi pada saat dia menikah, dia mencapai apa yang dia mau, tetapi dia tidak menikmati apa yang dia capai. Setelah dia menikah, dia tidak menikmati pernikahan. Maka sulit buat orang yang seperti itu menjadi berkat buat orang lain. Ada orang-orang yang kepingin banget punya rumah, kemudian puji Tuhan, kesampaian bisa bangun rumah. Tetapi ketika bangun rumah, mereka nggak betah di rumah mereka sendiri. Mereka lebih senang menghabiskan waktu di luar rumah daripada mereka ada di dalam rumah mereka sendiri. Buat apa? Ada orang-orang yang ingin membangun usaha, pekerjaan, bisnis. Kemudian mereka berhasil membangun bisnis, usaha, ataupun pekerjaan, mencapai apa yang dia mau. Tetapi dia terkurung di dalam apa yang dia bangun sendiri, sehingga dia tidak bisa menikmati kehidupannya lagi dengan semua kesibukan yang dia punyai. Ya. Di pekerjaan ini, ngurus itu, ngurus itu, dan lain sebagainya. Dia terkurung di dalamnya. Apa yang dia bangun sendiri. Kemudian dia tidak bisa menikmati pencapaiannya. Bukan itu yang saya maksud, Bapak Ibu Saudara. Yang kita maksud adalah kita ingin membangun sesuatu, menikmatinya sedemikian rupa
sehingga kita bisa bilang this is a good, sehingga teman-teman kita juga perlu untuk bisa mendapatkan hal yang sama. Ada banyak orang pengen banget sampai minta didoain, sampai maju ke depan, ya, setiap kali ibadah, setiap kali ada persekutuan, minta ditumpangin tangan, kepingin banget, sudah menikah bertahun-tahun, gak punya anak, kepingin punya anak. Begitu punya anak, mereka gak happy, mereka gak senang jadi orang tua. Saudara mencapai apa yang saudara mau, tapi saudara gak bisa menikmatinya. Makanya saudara gak bisa jadi berkat buat orang lain. Yang mau kita bangun adalah sesuatu yang bisa kita nikmati sedemikian rupa, sampai kemudian kita bisa bagikan sama orang lain. Itulah yang saya katakan kehidupan yang berkelimpahan. Dalam Pengkhotbah 5 ayat yang ke-19 dikatakan, setiap orang yang dikaruniai Allah, perhatikan yang saya kasih tanda warna, kekayaan dan harta, benda dan kuasa, untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Jadi bukan cuma hanya sekedar mendapatkan kekayaan atau harta, benda, tetapi juga mendapatkan kuasa untuk menikmatinya. Amin. 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 Sekali lagi saya katakan, bukan cuma hanya sekedar saudara mendapatkan kekayaan dan harta benda, tetapi saudara juga mendapatkan kuasa untuk menikmatinya. Amin. Jadi bukan sekedar berhasil membangun rumah, tapi juga berhasil menikmati rumah yang dibangun. Bukan hanya sekedar berhasil menikah, tetapi menikmati pernikahan mereka. Bukan cuma sekedar berhasil untuk punya anak, tetapi menikmati jadi orang tua. Bukan cuma sekedar berhasil untuk mencapai karir yang tinggi atau punya pekerjaan yang baik, yang besar, tetapi menikmati apa yang saudara bangun. Itulah yang mau kita tuju. Amin. Itulah yang mau kita tuju. Dalam 2 Timotius 2 ayat 6 dikatakan, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Halo. Karena dia bekerja keras, dia seharusnya yang pertama untuk menikmati hasil kerja kerasnya. Saudara yang bekerja keras, seharusnya saudara yang pertama kali yang harus bisa menikmatinya. Tapi nggak banyak orang hidup seperti itu. Makanya mereka nggak pernah bisa mendapatkan terobosan yang mereka mau. Contoh saja dalam keuangan. Ini salah satu contoh saja dalam keuangan. Ada banyak orang nggak hidup seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Perhatikan kalimat ini. Ada banyak orang tidak hidup seperti apa yang dikatakan firman Tuhan ini. Pada saat mereka mendapatkan gaji mereka, pada saat mereka mendapatkan hasil dari pekerjaan mereka, seharusnya ini yang mereka lakukan. Seharusnya ini yang mereka lakukan. Mereka kembalikan apa yang menjadi bagian Tuhan yang disebut dengan persepuluhan. Kalau sudah lakukan itu, kalau sudah lakukan ini, kemudian yang harus saudara lakukan yang kedua adalah saudara seharusnya menikmati buah tangan saudara sendiri dari 90% itu.
Banyak mana? Saudara atau Tuhan? Saudara. Artinya, saudara perlu menabung. Saudara perlu kesampingkan kebutuhan-kebutuhan yang tidak urgent. Saudara perlu sisihkan uang saudara sendiri terlebih dahulu. Kemudian baru saudara bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar itu. Itu yang benar seperti itu. Finansial, ya, keuangan, manajemen keuangan sesuai dengan firman Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Kebanyakan kita, begitu kita dapat gaji, kita dapat hasil, boro-boro kembalikan apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Boro-boro sisihkan uang untuk ditabung. Boro-boro menikmati hasil pekerjaan tangan kita sendiri. Tapi kemudian begitu kita terima uang, kita terima gaji, kita terima apa yang kita hasilkan, yang kita pikirkan pertama kali, mana tagihan ini, mana tagihan listrik, mana ini kartu kredit saya, mana ini, bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar itu. Makanya kita selalu tidak pernah menikmati terobosan dalam soal keuangan. Karena kita mempunyai gaya hidup yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk kita hidupi. Makanya minggu yang lalu saya katakan, bertahun-tahun kita kerja. Dari tahun pertama sampai tahun yang ke-15, posisinya paksa. Seperti itu dalam posisi di awal tahun, di tahun baru. Pada saat saudara bicara soal membangun, langsung yang ada di pikiran seharusnya adalah rencana. Sudahkah saya punya rencana? Apa yang mau saya bangun? Berapa biayanya untuk membangun bangunan tersebut? Berapa lama saya perlu membangun? Itu hal-hal yang seharusnya terjadi. Karena membangun tidak terjadi dalam satu hari. Membangun perlu proses. Dan prosesnya harus terus dijalankan. Dan kadang-kadang semakin besar sebuah bangunan, semakin lama prosesnya. Tetapi kalau kita punya determinasi yang tinggi, kita terus jalankan, kita akan cinta progres satu kemajuan sedikit saja akan menjadi suatu yang berarti buat kita. Tapi kalau kita teruskan sampai pada akhirnya nanti kita dapatkan apa yang kita mau. Amin. Bisa menangkap sejauh ini? Saya coba pelan karena ini pengajaran yang sangat penting. Saya coba ngerem. Saya punya intonasi yang biasanya seperti itu. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam hal membangun. Ya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam hal membangun. Saya ambil dari Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku, perkataan Tuhan Yesus, setiap orang firman Tuhan, dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, firman Tuhan jelas mengatakan, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Pertama,
harus saudara perhatikan dalam membangun kehidupan. Yang pertama, bangun di atas fondasi yang kuat. Pertama, untuk diperhatikan dalam hal membangun. Bangun di atas fondasi yang kuat. Kekuatan fondasi menentukan tinggi dan besarnya bangunan. Bangunan, ya Bapak Ibu Saudara, bangun kehidupan saudara, bangun kehidupan kita di atas batu karang yang teguh, di atas prinsip-prinsip yang kekal, di atas prinsip-prinsip kerajaan Allah. Fondasi itu ada di bawah. Ya. Saya katakan fondasi itu letaknya ada di bawah. Seringkali kita nggak lihat. Kalau kita bangun sebuah rumah atau sebuah gedung, pertama kali yang harus kita buat, kita harus bangun ke bawah dulu. Bangun ke bawah jauh lebih lama daripada bangun yang di atas. Bangun yang di bawah jauh lebih mahal daripada yang di atas. Tapi yang di bawahlah yang menentukan kekuatan sampai sebagaimana yang ada di atas. Sama dalam kehidupan juga demikian. Banyak orang cepat-cepat mau dikenal. Banyak orang mau cepat-cepat banyak uang. Banyak orang mau cepat-cepat sukses. Banyak orang mau cepat-cepat berhasil. Tetapi mereka lupa untuk membangun ke dalam. Mereka lupa untuk membangun yang ada di dalam terlebih dahulu. Membangun di dalam seharusnya lebih lama. Bangun ke dalam lebih dahulu. Dari dalam keluar. Seharusnya demikianlah kita hidup. Bangun dulu yang di dalam. Ya. Bangun dulu yang di dalam. Bangun dulu yang di dalam. Bangun dulu yang di dalam. Bangun dulu karakter yang perlu untuk menahan semua kemungkinan. Kemuliaan atau glory atau ketenaran atau kekayaan atau posisi yang nantinya akan diserahkan kepada saudara. Kalau saudara bangun yang ke dalam terlebih dahulu, maka saudara gak akan hancur. Gak ada amin. Kalau saudara bangun yang di dalam terlebih dahulu, saudara gak akan hancur. Kalau saudara bangun yang ada di dalam dulu, saudara gak akan hancur. Amin. Pada saat saudara pegang posisi tersebut, pada saat saudara punya otoritas yang besar, saudara gak akan goyah, gak mudah goyah, karena saudara punya fondasi yang kuat. Bangun ke dalam terlebih dahulu, saudara. Tapi seringkali orang nggak lihat apa-apa yang ada di dalam. Bangun fondasi. Kalau saudara lihat, ya, ketika saudara berjalan di kota, ya, bangunan, ya, ada gambar terpampang sedang dibangun apartemen. Ya. Kalau di kota besar, saudara pasti banyak menemukannya. Untuk berbulan-bulan
saudara nggak akan lihat apa-apa. Saudara hanya lihat bedeng saja, kotak gitu. Ya kotak besar gitu. Saudara nggak lihat apa-apa, berbulan-bulan katanya dibangun, tapi nggak lihat apa-apa. Saudara, tapi yang saudara nggak lihat ya. Tetapi saudara yang nggak lihat dalam bedeng itu, di dalam itu, mereka sedang menggali ke bawah. Mereka sedang pasang fondasi. Mereka sedang pasang konstruksi yang ada di dalam tanah. Berbulan-bulan. Saudara bilang mana? Katanya di sini mau bangun apartemen. Sudah berbulan-bulan ini. Kok nggak lihat-lihat itu batang hidungnya, gedungnya, ataupun bahan materialnya naik ke atas. Tapi begitu fondasi selesai, begitu konstruksi yang ada di bawah itu selesai, mereka akan cepat bangun yang ada di bagian atas. Bisa menangkap? Banyak orang zaman sekarang mau sukses dengan cepat, mau maju dengan cepat, mau besar dengan cepat. Mereka lupa bangun yang ke dalam terlebih dahulu. Bangunlah fondasi yang kuat, kata firman Tuhan. Bangunlah di atas prinsip yang kekal. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-11 dikatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Letakkan dasar saudara dengan benar di dalam pengiringanmu kepada Tuhan. Letakkan dasar imanmu dengan benar menjadi orang percaya. Letakkan dasarmu dengan benar engkau sebagai orang yang bergereja dengan baik dan benar. Letakkan di atas batu karang yang teguh. Jadilah pelaku firman Tuhan, bukan hanya sekedar menjadi pendengar firman Tuhan saja. Yang kedua, dalam hal membangun yang perlu diperhatikan hal yang kedua, bangun kehidupan yang tahan uji. Perlu membangun di atas dasar yang kuat, karena dalam hidup ini ujian merupakan suatu kepastian. Saya mau katakan kepada saudara, ujian merupakan suatu kepastian. Pencobaan datang, masalah datang, problema datang. Kadang-kadang tanpa saudara undang, kadang-kadang dia datang pada saat saudara gak siap. Makanya kalau saudara nggak membangun hidup yang tahan uji, maka pada saat dia, yaitu pencobaan, persoalan, tantangan, kesulitan itu datang, saudara bisa kolaps. Saudara bisa hancur. Imanmu bisa runtuh. Engkau bisa meninggalkan Tuhan. Engkau bisa meninggalkan gereja. Engkau bisa tidak percaya lagi kepada Tuhan Yesus. Saya mau kasih tahu, hujan pasti datang. Hujan pasti datang. Dan kadang-kadang dia datang saat kita nggak undang dia. Pada saat dia datang, maka kita bisa buktikan apakah selama ini yang kita lakukan cukup atau belum di dalam membangun kehidupan ini. Kalau belum cukup, berarti kita harus melakukan lebih baik lagi. Kalau sudah cukup, kita akan mengalami yang namanya sebuah perpuasan. Di Jepang, di kota Kobe, ada museum namanya Earthquake Museum. Museum gempa bumi. Di museum itu akan dipertunjukkan film tentang gempa bumi yang sangat dahsyat, yang fenomenal, yang diketahui oleh seluruh
dunia dan membuat orang takut. Gempa yang tidak bisa diprediksi meluluh lantahkan sebuah negara yang bernama Jepang. Di museum itu dipertunjukkan film tentang gempa bumi yang sangat dahsyat yang melanda Jepang beberapa dekade yang lalu, Bapak Ibu Saudara, di mana jembatan runtuh, rumah-rumah roboh, gedung pencakar langit langsung ambruk tipis seperti sandwich. Rumah bisa terbelah, jalan bisa terbelah, jembatan bisa roboh. Rumah-rumah bertingkat roboh begitu saja. Mengerikan sekali. Bagaimana orang bisa meloloskan diri? Goncangan begitu luar biasa. Tanah terbelah, bangunan terbelah, jatuh begitu saja. Tetapi itu semua, kejadian itu semua dijadikan pembelajaran oleh bangsa Jepang. Sehingga orang Jepang mengubah gaya mereka untuk membangun sebuah bangunan. Sekarang mereka membangun bangunan yang anti gempa. Bangunan rumah, bangunan gedung tinggi, bahkan sampai jembatan sekalipun yang anti gempa. Mereka tidak berharap gempa yang dahsyat itu datang. Mereka tidak berharap, tapi juga mereka tahu untuk mereka mempersiapkan diri sehingga kalau sewaktu-waktu gempa itu datang lagi, rumah mereka tidak akan roboh seperti dekade-dekade yang lalu. Ketika gempa yang dahsyat itu datang lagi, gedung pencakar langit, apartemen yang tinggi-tinggi tidak akan roboh seperti beberapa dekade yang lalu. Bangunan yang dibuat adalah bangunan anti gempa. Karena apa? Belajar dari sebuah kesalahan. Dan tidak akan memakai dengan kesalahan yang sama. Yesus sudah kasih tahu akan datang hujan. Yesus sudah kasih tahu saudara akan datang hujan, akan datang banjir, akan datang angin yang melanda. Bagaimana saudara membangun kehidupan saudara? Kadang-kadang kita membangun kehidupan kita sedemikian rupa tanpa punya margin sekali, tanpa punya rancangan-rencana sama sekali, Bapak Ibu Saudara. Seperti tadi saya sudah kasih tahu, kalau saudara dapat gaji, dapat salary, ya, kembalikan buat Tuhan. Ingatlah Tuhan, dahulukan Dia, utamakan Dia, sehingga kalau engkau kenapa, Tuhan ingat saudara juga. Amin. Tuhan ingat saudara juga, karena saudara sudah mendahulukan Tuhan terlebih dahulu. Tuhan akan ada di pihak saudara. Bukan berarti saudara nyogok Tuhan, bukan. Bukan berarti itu uang preman buat Tuhan, bukan, Bapak Ibu Saudara. Tapi suatu hormat Tuhan. Uang ini saya percaya datang dari Tuhan. Karena kebaikan Tuhan saya terima ini semuanya. Itu sebabnya aku kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Habis itu yang 90% simpan. Tabung buat dirimu sendiri. Sebab engkau yang bekerja keras, seorang petani harus bisa menikmati hasilnya, kata firman Tuhan. Untuk itu engkau yang pertama kali harus menikmatinya. Sehingga apa? Apa perlu dalam hidup ini untuk menyisihkan, untuk bisa menikmati? Perlu, Bapak Ibu Saudara. Karena dalam hidup ini akan ada yang disebut dengan yang namanya biaya tak terduga. Betul? Biaya tak terduga pasti datang dengan sendirinya tanpa kita undang. Betul? Ada yang mengalami biaya tak terduga. Biaya tak terduga, perhatikan, belum tentu hal-hal yang negatif. Bisa jadi yang positif. Apa artinya? Suatu saat temanmu
bisnis nih, perkebunan. Ya saya sedang umpamakan karena kita banyak perkebunan di daerah kita. Gue sedang ada bisnis nih. Gue ada bisnis yang prospeknya bagus, prospeknya cerah, harga sawit mulai naik nih. Indonesia merupakan pengekspor nomor 1 di dunia ini. Karena gue tahu lo teman gue, saya pakai bahasa Jakarta saja. Dan karena ini bisnis bagus prospeknya, gue tawarin lo untuk invest. Tapi kalau saudara nggak pernah punya uang simpanan, saudara nggak pernah menabung buat dirimu sendiri, nggak peduli bagus temanmu ajukan dalam hal-hal prospek tadi tentang masa depan, karena saudara nggak punya, saudara bilang, aduh, saya nggak bisa ikutan nih. Akhirnya saya mau katakan, kesempatan pergi meninggalkan saudara, kesempatan saudara untuk naik lebih tinggi lagi, itu meninggalkan saudara. Kesempatan untuk saudara menaikkan posisi perekonomian saudara hilang begitu saja. Karena saudara nggak punya margin, saudara nggak punya planning, saudara nggak punya manajemen keuangan yang baik, ya, sehingga saudara melepaskan kesempatan yang baik seperti ini. Biaya tak terduga juga bisa bicara soal sesuatu yang negatif. Tadi positif, sekarang yang negatif. Umpamanya salah seorang dari keluarga dekat saudara atau keluarga dekat kita mengalami kecelakaan, kita harus bantu mereka. Itu pun biaya tak terduga loh Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau saudara hidup dengan punya margin, punya planning, punya penataan pengelolaan dengan baik, saudara hidup dengan membangun kehidupan saudara dengan tahan uji, maka saudara akan tetap bisa bantu orang lain. Pada saat yang bersamaan itu, ketika saudara bisa bantu orang lain, di saat bersamaan itu engkau masih tetap bisa bangkit berdiri tanpa perlu kolaps ataupun tanpa perlu engkau hancur. Tapi sayang sekali Bapak Ibu Saudara, sayang sekali banyak orang Kristen membangun kehidupannya tidak mengantisipasi kesulitannya, sehingga pada saat kesulitan kecil datang langsung kolaps. Ketika kesulitan kecil aja datang menghampiri saudara, saudara hancur, iman saudara hancur, langsung ngambek sama Tuhan, langsung gak mau pergi ke gereja, langsung berhenti pelayanan, langsung marah-marah sama Tuhan. Minggu yang lalu saya katakan, bukan salah Tuhan, salah kita. Sering kali baru kena dikit persoalan sudah gugur iman kita. Amsal 24 ayat yang ke-10 berkata seperti ini. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatan. Jadi kekuatan saudara sebetulnya ditentukan pada saat saudara menghadapi masa kesesakan. Saya mau beritahu, boleh saya jujur? Boleh saya jujur? Memang saya selama ini juga jujur. Tapi saya mau minta izin kepada saudara. Boleh pada pagi hari ini saya jujur? Saya mau mengatakan sesuatu. Boleh saya jujur? Boleh ya? Saya berharap saudara sudah dewasa. Boleh ya saudara ya? Saya kasih tahu sama saudara. Maaf ya, ini sekali lagi maaf. Biasanya dalam hal seperti ini, dalam hal persoalan, dalam hal tekanan, dalam hal problema, dalam hal pergumulan, perhatikan, fokus kepada mata saya. Para wanita lah yang didapati lebih kuat daripada laki-laki. Wanitalah, perempuanlah yang jauh lebih kuat daripada laki-laki. Tapi ya laki-laki ya, saya juga. Karena saya nggak heran, karena ibadah kebanyakan para wanita jauh lebih banyak datang daripada pria. Bible study, kumpulan doa, kumpulan komsel, biasanya lebih banyak para wanita yang datang, pria enggak. Itu sebabnya
begitu sedikit kena masalah dalam gereja, dalam pekerjaan, atau dalam keluarganya, yang hilang duluan siapa? Pria. Yang hilang duluan itu laki-laki. Yang pria biasanya, Bapak Ibu Saudara, yang wanita masih tetap datang ke gereja. Mana suamimu, Bu? Gak mau datang lagi, Pak. Tapi kenapa kamu masih mau datang, Bu? Karena saya masih percaya pada saat kesesakan datang, disitulah kekuatan saudara benar-benar terbukti. Poin yang terakhir, yang ketiga, perhatikan bagaimana Anda membangun di atasnya. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai yang ke-13. Perhatikan ayat ini baik-baik, saudara bercatat. Entahkah saudara saya membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput, kering, atau jerami. Perhatikan ayat yang ke-13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing kita, masing-masing saudara akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Bukan cuma sekedar fondasi yang penting, tapi bagaimana saudara membangun di atasnya pun itu penting. Apa yang saudara pakai? Material apa yang saudara gunakan? Dikatakan di sini, apa yang membedakan emas? Apa yang membedakan perak? Apa yang membedakan batu permata dengan kayu, rumput, kering, dan jerami? Apa yang membedakan dari material ini? Yaitu kemampuan bahan-bahan material ini, kemampuan mereka pada saat menghadapi api. Yang satu pada waktu menghadapi api menjadi jauh cemerlang. Yang satu menghadapi api hangus, terbakar, habis semuanya. Sekarang terserah saudara. Saudara membangunnya seperti apa? Apalagi yang membedakan selain tadi yang saya sebutkan, harganya beda. Betul tidak? Harganya beda. Harganya beda jauh. Artinya apa yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, marilah kita membangun kehidupan kita, baik itu pernikahan, baik itu pekerjaan, baik itu karir, baik itu pelayanan, bangun dengan material yang justru semakin membuat kita cemerlang setelah kita menghadapi ujian. Yang setuju katakan amin. Bagaimana maksudnya Pak Pendeta? Zaman sekarang ini orang banyak maunya, tapi tidak banyak yang mau membayar harganya. Dan mereka lebih tertarik dengan hal-hal yang disebut jalan pintas. Betul, pengetahuan dan teknologi zaman sekarang menawarkan beberapa jalan pintas, dan nggak salah loh ya, nggak salah loh ya, saya katakan nggak salah itu. Tapi saudara, saya mau beritahu, ada hal-hal yang tidak bisa dibangun dengan jalan pintas. Saya ulangi, ada hal-hal yang tidak bisa dibangun dengan jalan pintas. Karakter saudara nggak bisa dibangun dengan jalan pintas. Kehormatan nggak bisa dibangun dengan jalan pintas. Kesetiaan nggak bisa dibangun dengan jalan pintas. Kepercayaan nggak bisa dibangun dengan jalan pintas. Dan itulah yang membedakan orang. Talenta, karunia,
potensi saudara, bisa membawa saudara ke atas. Saya ulangi, talenta, kepintaranmu, kehebatanmu, karuniamu, potensimu bisa membawamu ke atas. Tapi hanya karakterlah yang membuatmu tetap di atas. Yang percaya katakan amin. Seperti saya bilang, banyak orang bisa mencapai, tapi nggak banyak orang yang kemudian menikmati dengan apa yang dia capai. Banyak orang atau orang-orang percaya membangun kehidupan mereka di atas Yesus, tapi mereka tidak membangunnya bagi Yesus. Bisa menangkap? Saya ulangi kalimat yang ini. Banyak orang atau orang-orang percaya membangun kehidupan mereka di atas Yesus, tetapi mereka tidak membangunnya bagi Yesus. Makanya perhatikan bagaimana saudara membangun di atasnya. Perlu contoh. Saya akan kasih contoh Bapak Ibu Saudara. Banyak orang menikah di gereja, menikah di dalam Yesus, mereka berdiri di atas Yesus, tetapi mereka tidak menikah bagi Yesus. Banyak orang menikah di gereja, menikah di dalam Yesus, mereka berdiri di atas Yesus, tetapi mereka tidak menikah bagi Yesus. Banyak orang mendirikan usaha pekerjaan di atas prinsip-prinsip kerajaan Allah. Mereka berdiri di atas batu karang yang teguh. Mereka berdiri di atas Tuhan Yesus. Tetapi setelah mereka berdiri dan diberkati oleh Tuhan, mereka tidak berdiri bagi Yesus. Bisa menangkap? Itu sebabnya banyak yang kemudian setelah berhasil lupa memberikan kemuliaan buat Tuhan. Setelah berhasil, mereka pikir, ini karena kehebatan saya bisa diberkati. Ini karena kehebatan dan kepintaran saya bisa mendapatkan uang banyak. Saudara harus ingat, kalau saudara berdiri di atas Yesus, lebih baik saudara hidup juga bagi Yesus. Sehingga pada saat saudara kemudian berhasil, saudara dipuji orang, saudara disanjung oleh saudara-saudara yang lain, saudara tahu dan sadar betul karena saudara berdiri bukan dengan kekuatan sendiri. Saudara berdiri di atas Yesus dan saudara hidup bagi Yesus. Sehingga pada saat saudara dipuji orang, saudara akan bilang, ini bukan kekuatan dan bukan kuat gagah saya. Saya dapatkan semua ini karena saya berdiri di atas batu karang yang teguh dan karena saya hidup untuk Dia. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Mari pemain musik. Marilah kita membangun kehidupan ini. Bangunlah kehidupanmu sedemikian rupa di atas batu karang yang teguh. Dan karena itu saya berharap saudara membangunnya di atas Yesus dan bagi Yesus, yaitu Yesus, dan kita boleh hidup di dalam Yesus. Ayat terakhir sebagai penutup khotbah pada pagi hari ini, Amsal 10 ayat 25. Bila taufan melanda, perhatikan ayat ini. Bila badai melanda, bila persoalan melandamu, lenyaplah orang fasik. Tetapi orang benar adalah alas yang abadi. Hujan, banjir, dan angin pasti datang. Tapi mereka datang, taufan ini datang, badai ini datang untuk membedakan
mana orang fasik, mana orang benar. Mari kita bangun hidup kita di atas batu karang yang teguh, dan mari kita menghidupinya bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Firman-Mu berkata besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata besertaku, maka kuat rohnya dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan.
menjumpai kami. Dan itulah yang nanti akan membedakan kami. Apakah kami akan menjadi orang fasik, ataukah kami akan menjadi orang benar yang menjadi alasnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, tapi Roh Kudus yang menjadi guru besar, yang akan memberikan penjelasan sejelas-jelasnya, sehingga umat Tuhan boleh mengerti. Biarlah pada pagi hari umat Tuhan boleh pulang dengan membawa damai sejahtera dan sukacita. Umat Tuhan boleh membawa kebenaran firman Tuhan. Dan ketika mereka sampai di rumah, mereka mempraktekkan firman Tuhan ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus menjemput mereka dan mereka ditemukan tiada cacat dan tiada celah. Berkati kami semuanya. Kami mengucap syukur, kami sudah mendengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Pulang ke rumah kami masing-masing, Tuhan tolong sertai dan lindungi kami. Bapa kami di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang saudara-saudaraku, arahkan hatimu dan angkatlah kedua belah tanganmu. Pulanglah engkau, pulang dengan membawa berkat daripada Bapa di surga, kasih sayang daripada Yesus Kristus, penyertaan penghiburan daripada Roh-Mu yang kudus, tinggal menyertai kita semuanya mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang pada kali yang kedua menjemput kita semuanya.